Alur perkara perdata. Pertama, penggugat atau kuasa hukum mendaftarkan gugatan di PTSP. Di meja kepaniteraan perdata, kemudian panitera muda perdata memeriksa kelengkapan berkas. Apabila sudah lengkap, menentukan besarnya panjar biaya perkara yang telah dituangkan dalam SKUM dengan mempertimbangkan jarak. Lalu, penggugat membayar biaya perkara melalui bank dan petugas memasukkan data umum tersebut dalam SIPP. Setelah berkas tersusun dengan rapi, panitera muda perdata memberikan berkas kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian, Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim dan penetapan tersebut dimasukkan ke dalam SIPP. Setelah itu, berkas diberikan kepada panitera untuk menunjuk panitera pengganti dan jurusita dan kemudian petugas memasukkan data umum tersebut dalam SIPP. Lalu, berkas diserahkan kembali ke panitera muda perdata dan petugas pendaftaran yang akan memberikan berkas kepada ketua majelis. Ketua majelis menunjuk jurusita untuk memanggil para pihak dengan ketentuan sebagai berikut. Di wilayah Pengadilan Negeri 7 hari, di wilayah Pengadilan Tinggi 7 hari, di luar Pengadilan Tinggi 30 hari. Luar negeri 3 bulan jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya melalui panggilan umum 2 kali dalam 30 hari. Kemudian akan diadakan mediasi upaya perdamaian selama 40 hari kerja, kurang lebih 15 hari kerja. Kalau mediasi berhasil, putusan perdamaian dimasukkan dalam SIPP. Setelah itu, putusan akan diminutasi lalu dikirim kepada yang bersangkutan. Kemudian dimasukkan dalam direktori putusan juga SIPP. Jika mediasi gagal, perkara akan dilanjutkan ke persidangan, dimulai dari pembacaan gugatan, jawaban, eksepsi, replik, duplik, putusan sela, sidang acara pembuktian, simpulan, dan putusan. Proses pemeriksaan perkara perdata selesai dalam waktu paling lambat 6 bulan. Kemudian, diminutasi, putusan dikirim kepada yang bersangkutan dalam waktu 14 hari dan putusan dimasukkan dalam direktori dan SIPP. Bagan alur prosedur persidangan perkara pidana. Awal persidangan, hakim menanyakan apakah terdakwa dalam kondisi sehat, apakah terdakwa didampingi penasehat hukum, atau maju sendiri di persidangan untuk ancaman 15 tahun atau lebih. Terdakwa dengan ancaman kurang dari 5 tahun dan tidak mampu, terdakwa wajib didampingi penasehat hukum melalui penetapan majelis hakim. Pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, kemudian eksepsi atau keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum jika ada, dan tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi atau keberatan tersebut jika ada, kemudian putusan sela oleh majelis hakim. Jika putusan sela dikabulkan, perkara dihentikan. Namun, jika ditolak, perkara dilanjutkan. Kemudian, pembuktian para saksi dari jaksa penuntut umum, saksi dari terdakwa jika ada, surat ahli, dan pemeriksaan terdakwa. Kemudian, tuntutan dari jaksa penuntut umum dilanjutkan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum, lalu dilanjutkan pembelaan dari jaksa penuntut umum. Terakhir, putusan majelis hakim. Pelayanan secara online. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui e-court, harus disetujui kedua belah pihak. Jawab jinawab melalui e-ligitasi. Pembayaran melalui e-payment. Pemanggilan melalui e-summon. Untuk mengetahui info perkara atau biaya perkara melalui e-simanja.
untuk persetujuan penggeledahan, penyitaan, dan penahanan melalui isi pepeng.